Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta sinyal Islam Indonesia, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan kembali bahasan kita tentang adab menuntut ilmu dengan berbekal kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim karya Ibnu Jamaah. Dan tentunya saya sudah bersama dengan Ustaz Fadil Al-Maki. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan juga salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kontribusinya, amal dakwahnya telah mengeluarkan kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik Ustaz, sebelumnya kita sudah membahas 3 bab. Iya. Mulai dari adab terhadap diri sendiri, terhadap ada guru, 10 bab itu ya, 10 poin ya. 10 adab. Kemudian terhadap guru ada 13 dan juga adab terhadap Majelis, pelajaran, ada 3. ada 13 juga. Oh, selesai ya. Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya. Di sini adalah adab terhadap kitab. Adab terhadap yang kitab ini adalah alat ilmu yang berkaitan dengan banyak hal, ada revisi, catatan, membawa, meletakkan, membeli, meminjamkan, menyalinnya dan yang lain-lain. Banyak ya. Dalamnya ada 11 adab, Ustaz. Tapi teman-teman pecinta sinyal Islam Indonesia sepertinya tidak akan kita bahas semua, langsung kita ringkas ya Ustaz ya dalam satu pertemuan ini. Adab terhadap kitab. Luar biasa. Bagaimana seorang penuntut ilmu memiliki adab terhadap kitabnya. Ini ada banyak sekali fan yang akan kita bahas, tapi nggak kita bahas satu-satu. Kita ada berapa tadi? Ada 10 bab. 11 adab. 11 adab itu langsung kita rangkum semuanya. Tafadhal Ferry. Baik, pertama-tama saya akan bacakan dulu seperti biasa ya. Awal dari sini. Adab yang pertama, sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan masalah bagaimana ia mendapatkan kitab-kitab yang dibutuhkan, bila mungkin untuk membelinya. Kalau tidak mampu, maka bisa dengan menyewa atau meminjam, karena kitab-kitab tersebut adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah, na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ferry dan juga sahabat kami pecinta sinyal Islam Indonesia. Sekarang kita masuk ke adab terhadap kitab, Ferry ya. Ini menunjukkan kitab itu merupakan hal yang harus selalu berdampingan dengan penuntut ilmu. Merupakan suatu benda yang hendaknya dia itu seharuslah sering sekali berada di tangan seorang penuntut ilmu. Ferry, Anda pernah masuk ke tangan seorang ke kamar seorang mahasiswa, itu Anda lihat lemari bukunya sangat sedikit. Sangat sedikit. Tanya, ini kamu kuliah atau gimana? Ya saya kuliah. Terus kalau misalnya ada tugas, ya masuk pustaka aja. Ya, keren sih jawabannya. Ya betul. Tinggal masuk pustaka, duduk lama-lama di pustaka. Tapi Anda kurang puas dengan jawaban seperti itu. Aneh gitu, penuntut ilmu tidak memiliki semangat yang kuat untuk membaca. Padahal membaca itu lebih dulu dari menulis. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bil qalam itu setelahnya. Bukan bil qalam dulu baru Iqra, tapi Iqra dulu, baca dulu. Naam, masyaallah. Maka membaca itu merupakan satu jalan jendela bagi kita untuk menguasai ilmu pengetahuan. Aneh gitu, mahasiswa tapi kayak kurang buku di rumahnya, kurang kitab. Seperti tukang tapi nggak ada palu di tangannya. Nggak punya perkakas. Mungkin dia pakai tangan langsung. Sakti Ustaz. Nah, ini agak aneh bagi Anda kalau misalnya penuntut ilmu tuh nggak banyak bukunya, nggak banyak kitabnya. Hatta di sini dijelaskan kita tuh anyak tania itu untuk memperhatikan. Anyak tania agar kita memperhatikan banget bagaimana bitahsilil kutub al-muhtaj ilaiha ma amkanahum. Untuk mendapatkan kitab-kitab yang kita butuhkan dalam beberapa cabang ilmu, terutama pastinya ilmu tauhid. Ini yang pertama. Di kamar kita itu, di rumah kita, lemari kitab kita itu harus ada buku kitab yang bahas ilmu tauhid satu. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu akhlak, adab. Yang keempat sirah nabawiyah. Ini minimal keempat cabang ilmu ini. Bahasa Arab gimana Ustaz? Ya kalau orang Arab tentunya mereka ilmu nahwu, saraf tetap mereka pelajarin, dan
Ilmu itu kan ilmu alat maksudnya. Ilmu nahu, saraf, balaghah ini nggak kita sebutkan lagi. Pasti harus ada. Kita kitab nahu, kita kitab saraf, balaghah harus ada. Kalau nggak ada kitab ini, bagaimana dia menguasai kitab yang lain? Kemudian masuk ke cabang ilmu. Ketika 4 cabang ilmu tadi itu harus dia miliki, Ferry. Nanti baru dia tambah dengan mungkin kitab ilmu hadis, baik ilmu hadis dari Arba'in Nawawiyah, tapi Arba'in Nawawiyah itu masuk juga ke adab tadinya. Ustaz, kitab adab saya diantaranya Arba'in Nawawiyah, nggak apa-apa. Atau dia juga mempelajari kitab mustalahnya. Itu tambahan dari keempat tadi. Minimal 4 kitab ini dia harus punya di rumahnya. Tauhid, fikih, akhlak atau adab. Keempat sirah nabawiyah. Adab itu boleh dari adab-adab hadis, karena ada juga kitab hadis Bulughul Maram di akhir-akhirnya itu membahas mengenai hadis-hadis adab atau hadis-hadis akhlak. Naam. Kitab tauhid, apakah dia mau mempelajari tauhid akidah tahawiyah ataupun tauhid dari aqidatul awam ataupun tauhid yang jawahir tauhid ataupun kitab-kitab yang lain. Yang kedua fikih, minimal matan takrib atau matan safinatun najah. Itu harus ada di rumahnya. Kemudian yang apalagi sekarang syarah dari matan takrib Fathul Qarib udah diterjemahkan oleh santri-santri Lirboyo dan dikasih syarah lagi, dikasih penjelasan. Kemudian kitab akhlak, ini seperti Ta'limut Ta'lim, At-Tibyan, dan juga bisa Adabul Mufrad. Adabul Mufrad juga bisa Arba'in Nawawiyah atau Bulughul Maram di bab akhirnya. Boleh juga Minhajul Muslim. Yang keempatnya itu Sirah Nabawiyah, untuk dia mengenal Nabi, untuk dia mengenal nabinya. Sirah Nabawiyah yang kita pelajari, misal Khulasah Nurul Yakin, juga bisa kitab Nurul Yakin, ada juga Rahiqul Maktum ataupun punya Syekh Buti, ataupun ada banyak kitab sirah-sirah Ibnu Hisham. Baik sirah-sirah ya. Ada banyak sekali kitab sirah Nabawiyah. Sehingga lemarinya itu kalaupun ilmu yang lain itu cuma memiliki 1, 2 beberapa fan saja, 3, 4 ilmu ini harus ada kitab di rumahnya. 4 fan ilmu tersebut. Dan kata guru ana, Ferry, kalau bisa 1 fan ilmu itu nggak 1 kitab. 2, 3 kitab gitu. Misalnya ini kitab akhlak, jangan cuma 1 kitab. Ada kitab akhlak, ada kitab At-Tibyan, ada kitab Ta'limut Ta'lim, ada beberapa kitab akhlak yang lain. Ada Akhlaqur Rawi dan juga ada beberapa kitab seperti Al-Hikam, boleh juga Ihya Ulumuddin ataupun ringkasannya. Jadi jangan cuma 1. Nggak seru gitu kalau cuma satu kitab. Naam. Kalau nggak bisa beli gimana? Nah, sini gimana katanya? Nggak bisa dia beli, dia menyewa atau meminjam atau meminjam. Tapi nanti ada adabnya, bagaimana adab meminjam kitab. Li'annaha alatu tahsil, dikarenakan kitab ini merupakan alat sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Dan ajibnya Ferry, orang yang menghabiskan uangnya untuk beli kitab, insya Allah itu akan diganti dengan lebih baik. Karena dia menggunakan uangnya untuk suatu kewajiban agama. Misal antum beli sajadah untuk sholat ke masjid, atau antum beli sarung untuk sholat ke masjid, insya Allah uang itu akan diganti dengan lebih baik oleh Allah. Karena kita gunakan untuk beribadah. Demikian juga orang yang membeli kitab untuk mengenal Allah, dia pelajarin kitab tersebut, nanti uangnya akan diganti dengan yang lebih baik. Anda sudah merasakan. Masya Allah. Nggak akan habis uang kita beli kitab, akan diganti terus dengan lebih baik. Sindiran untuk orang-orang yang cuma ngumpulin kitab aja tapi nggak dipelajarin. Ada? Nah, dan janganlah usaha untuk mendapatkannya, mengoleksinya, dan memperbanyaknya sebagai orientasi utama dalam menuntut dan memahami ilmu, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang yang menggeluti ilmu fikih dan hadis. Jangan cuma beli kitab tapi nggak pernah dibaca. Ini ada yang kayak gini. Kitab di lemarinya itu, jadi kata guru ana, saya tuh agak sedikit heran masuk ke kamar penuntut ilmu, kitabnya itu masih rapi. Beliau nggak suka. Beliau seneng itu ketika pegang kitab udah lusuh. Oh, berarti udah sering dibaca. Banyak catatan itu. Tapi kalau kitab itu dipegang itu masih, wah ini masih kayak baru keluar dari pabrik. Ini beliau baru percetakan, nggak terlalu suka dia. Bagaimana perkataan syair tadi? Idza lam takun, apabila engkau tidak menjadi hafiz yang perhatian terhadap ilmu, maka tidaklah bermanfaat kitab-kitab koleksianmu. Idza lam takun hafizan wa'iyan, kalau kita nggak menjadi hafiz. Unik sekali ya, orang-orang dulu mempelajari itu dengan menghafalnya. Sambil dihafal. Ya pasti mudah kalau mereka bahasa sehari-hari kan, bahasa Arab mereka, bahasa Arab merupakan bahasa sehari-hari mereka. Walaupun banyak sekali ulama yang mereka bukan berasal dari orang Arab, sebagian Farsi dan juga yang lainnya. Sebagian juga malah India.
Fajam'uka lil kutubi la yanfa. Kita kumpulkan kitab-kitab saja tanpa kita membacanya, ya nggak ada memberikan manfaat. Nah, Ferry, silahkan. Selanjutnya, Ada apa yang selanjutnya? Dianjurkan untuk tidak meminjamkan kitab bila ada madarat bagi yang meminjamkan dan yang meminjam. Sekelompok ulama bahkan membenci perihal pinjam-meminjam kitab ini. Tetapi pendapat yang pertama tadi lebih kuat karena ada unsur saling tolong-menolong dalam menuntut ilmu serta adanya keutamaan dan juga pahala pada pinjam meminjam secara yang umum. pertama itu boleh yustahab. Mustahab disukai kalau kita saling meminjamkan kitab. Asalkan tidak ada madarat. Asal yang minjemnya itu tahu diri gitu. Madarat yang dimaksud di sini itu kayak gimana, Ustaz? Udah tahu ini kitab yang kita pinjam, yang belinya itu mahal, masih baru. Begini Ferry, anak kadang-kadang ngambil pendapat kedua juga. Pendapat kedua mengatakan gimana? Wakariha. Wakariha ariyataha qaumun. Sebagian tidak menyukai. Anda kadang-kadang ngambil pendapat yang kedua agar tidak timbul mudarat. Maksudnya mudarat itu yang minjemnya itu nggak paham adab terhadap kitab, ya. Kitab itu kita bacanya itu nggak dianjurkan seperti ini sebenarnya. Sebenarnya nggak dianjurkan seperti ini. Ini kenapa Anda boleh begini? Karena cetakannya tidak memberikan mudarat ke kitab. Tapi ada kitab-kitab yang kalau kita buka kayak gini nanti cetakannya itu lepas dia. Nah ini nggak apa-apa, makanya Anda boleh buka kayak gini. Soalnya ini soft cover dia, bukan hard. Tapi kalau yang hard cover kita taruh begini itu nggak dianjurkan. Dilepas begini nggak dianjurkan. Apalagi yang tebel ya, Ustaz. Lalu gimana? Biarkan dia begini. Baik dudukan ataupun ada kitab lain di sini sebagai sandaran dia. Nah jadi nggak langsung seperti ini. Kalau yang minjem itu tahu kan enak. Tapi kalau yang minjem nggak tahu, kadang dia buka kitab, gini gitu bukanya. Sambil makan. Dikembalikan lagi. Jatuh kuahnya ke dalam kitab, Masya Allah. Itu yang dikatakan darar. Sama kayak seorang pemanah, busurnya itu kan nggak sembarangan dipinjemin ke orang. Kalau dia lihat ini mahir, boleh pinjam. Kalau yang pemula, dia nggak berani pinjamkan. Demikian juga, kitab itu kadang-kadang saya ngambil pendapat yang kedua ini. Ada teman saya, bukan kadang-kadang, selalu ngambil pendapat yang kedua. Siapapun datang ke rumahnya nggak boleh pinjam kitab. Kitabnya banyak, luar biasa banyak kitabnya. Tapi dia sangat tidak mau meminjamkan kitabnya ke orang lain. Keselnya itu dia tuh pernah beli kitab berjilid-jilid. Kitab mungkin bisa 13-14 jilid. Dipinjam tuh bab jilid ke-9. Udah dipinjam, orang nggak tahu kemana, udah lupa akhirnya. Jadi kitabnya itu yang berjilid-jilid tuh hilang satu, nggak enak dilihat, bersambung. Hilang satu. Makanya beliau tuh kapok mungkin ya, jadi nggak mau pinjamkan lagi. Anda pernah datang ke rumahnya, dia bilang, Anda pinjam ini dong, nanti Anda kembalikan. Nggak dikasih sama dia. Ya udah apa yang dikasih? Nih ada mushaf dikasih. Anda ingat dulu mushaf kecil dikasih apa? Mushaf kecil ini udah bawa aja, nggak apa-apa mushaf besar. Mushaf masih ada mushafnya sampai sekarang, Masya Allah. Kalau orangnya itu baik, bagus, tuh Anda pinjamkan kitab nggak apa-apa. Karena untuk saling menolong kan. Di sini dikatakan gimana tadi? Lima fihi minal i'anah fa'alal ilm. Untuk saling tolong i'anah, untuk saling tolong menolong. Tapi sebagian tidak menyukai karena saking sayangnya ke kitab. Itulah para ulama dulu tuh sayang banget ke kitab. Mereka itu nggak apa-apa kalau punya baju 3, 4, 2, yang penting kitabnya banyak. Sebagian dari teman-teman kami itu lebih sayang pada kitab daripada bajunya. Kalau bajunya itu dipinjam orang nggak dikembaliin, nggak marah. Tapi kalau kitabnya dipinjam nggak dikembaliin, itu bisa ngamuk itu. Lagi Ferry. Ada yang selanjutnya, apabila ia menyalin suatu tulisan dari kitab tersebut atau sedang menelaahnya, maka janganlah ia meletakkannya terbentang dan tergeletak. Ini maksudnya, jangan seperti ini. Tapi fair sebelumnya kita tambahkan lagi yuk di kitabnya di adab yang selanjutnya, di syairnya aja. Ya, boleh. Yang tadi ya. Sebagian dari mereka melantunkan syair, wahai orang yang meminjam kitab dariku, buatlah aku ridho pada kitab tersebut sebagaimana engkau ridho pada ini syair orang yang udah kesel kayaknya ini. Ada yang minjam kitab dikembaliin. Ini kitab saya. Kayak bukan. Kitab yang awalnya tipis ini begitu dikembalikan jadi tebel. Kenapa? Yang bukanya tuh keren gini. Akhirnya penyair mengatakan, ayyuhal musta'iru minni kitaban. Wahai orang yang meminjam kitab dariku, irdali, ridalah kepadaku fi ma li nafsika tarda, sebagaimana engkau ridha terhadap
dirimu. Sebagaimana engkau memperlakukan dirimu, demikianlah perlakukan kitab. Jangan semena-mena. Ternyata yang minjemnya itu nggak sadar diri udah ada dari zaman dulu. dari dulu udah ada apa? Mungkin teman harus benerin akhlaknya ya. Nah, memang karakter orang beda-beda. Sehingga Anda lebih memilih kalau kitab itu fair, jarang Anda pinjamkan. Lebih bagus Anda kasih ke dia aja. Daripada saat dikembalikan kesel, makan hati kan, udahlah nih kitab untuk kamu aja. Sebagian mengatakan kalau kita pinjam kitab orang, itu kitab orang, jangan sembarangan ditulis gitu. Jangan sembarangan, oh ini saya tambahkan kalimat-kalimat yang sulit, saya tambahkan artinya. Ini mungkin saya ambil kesimpulan gitu. Itu nggak boleh. Atau bahkan dikasih nama. Tapi Anda pernah pinjam kitab kitab pengurus ma'had dulunya ya. Pengurus ma'had dia itu jual kitab memang kerjaannya itu jualan kitab, banyak kitabnya itu. Dia sempat mengoleksi kitab-kitabnya Syekh Ali Jumaah. Anda pinjam, Anda ingat ada 6 kitab Anda pinjam. Anda bilang, "Mi, boleh nggak kalau Anda kasih terjemahan?" "Oh, boleh, Ustaz, silakan." Nah, maksudnya terjemahan kalau misalnya ada kata-kata yang sulit, Anda terjemahkan dengan pensil gitu. "Oh, boleh nggak, Ustaz?" "Nggak apa-apa, Ustaz. Kalau mau tulis catatan kaki, tulis aja nggak apa-apa, Ustaz." malah seneng dia itu. Tapi tentunya dengan izin, dengan tergantung keridhaan yang punya kitab. Tadi yang ketiga gimana katanya? Nggak boleh membiarkan dia terbentang dan tergeletak di atas tanah. Ini dia. Yang pertama nggak boleh terbentang seperti ini. Kedua nggak boleh di atas tanah. Jadi kitab itu jangan di atas lantai gitu. Jangan pernah terbuka terbentang di atas lantai. Yang pertama jangan letakkan di atas lantai, sejajar dengan telapak kaki kita. Kasih meja atau apa gitu ya. Yang kedua, kalau dia terbuka seperti ini, khawatirnya nanti ada lalat jatuh, anak-anak bawa air jatuh, ataupun ada kuah rendang, kuah yang lain, kuah lontong itu jatuh nantinya kan? Membayangkannya. Waktu itu berwarna-warni kitab itu. Kemudian, selain beberapa akibat buruk yang tadi, nanti jilidnya itu akan lepas. Ya. Kalau terlalu dibuka lebar seperti ini nggak apa-apa, karena nggak bawa kitab yang berjilid tebal. Ini juga itu lumayan lemnya kuat. Ini lemnya kuat. Jadi jangan full. Lihat, kitab jangan full seperti ini. Ini adab terhadap kitab. Dan orang yang memiliki kitab, dia belajar bagaimana menghargai miliknya sendiri. Nanti dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Makanya anak-anak MTS di pesantren itu mereka sudah dibelikan kitab dan diajarkan adab terhadap kitab. Minimal tanggung jawab terhadap barang sendiri. Nah, ini jangan pernah dibuka seperti ini. Kalau mau dibuka kilas segini aja. Atau kalau memang di sini ya letakkan di antara dua kitab atau benda yang lain. Misalnya ini kalau numpuk gini, Fer. Ini kan ya kalau misalnya tebel agak tebel kan seperti ini. Jadi nggak full, nggak langsung jatuh ke lantai. Si bagian jilitannya tetap tetap terjaga, dia kan. Ini halamannya 384. Jadi diletakkan di antara dua kitab seperti ini. Nah. Kalau memang nggak punya apa-apa, dia harus baca di depan syekh seperti ini, Fer, pegang tangan kiri. Jadi ditahan sama tangan kiri. Dia si jilidnya ini nggak kebuka lebar. Kalau nggak ini bisa copot lembarannya. Jadi seperti ini, tahan sama dia. Oke. Kalau dia harus pegang, maka seperti ini bacanya. Tak lihat tangan kiri begini, tangan kanan di sini untuk membuka. Khairan insyaallah. Yuk lanjut. Dan apabila ia meletakkannya di tempat semacam rak buku, maka hendaknya berada di atas kursi atau di bawah kayu atau yang semisalnya. Nah, itu maksudnya kalau memang dia diletakkan di atas rak buku, jadi ada semacam kursi, ada semacam tempat lagi. Itu udah rak buku, ada tempatnya lagi. Tapi ini jarang dipakai juga. Nah, ini nggak, misalnya ini rak seperti ini. Nah, itu kitab yang terkhusus itu nanti ada lagi alasnya gitu. Nggak langsung di atas si lemari. Khawatirnya nanti kenapa? Ada binatang yang berjalan. Jangan sampai nanti ada binatang berjalan, ini kan rata langsung. Si binatangnya ini nanti akan langsung jalan di atas kitab, meninggalkan bekas. Tapi kalau ada sesuatu benda kecil di atasnya, ini nggak langsung kena. Jadi misalnya ada tikus jalan, tikus ini akan tabrak dulu si alasnya tadi itu. Tapi ini jarang dipakai dan tidak mengapa. Kalau misalnya langsung di atas rak. Namun ada beberapa kitab yang sangat-sangat dijaga ya. Misalnya Ferry, antum bawa kitab ini, antum nggak letakkan langsung di atas alas lemari ini, tapi antum kasih alas lagi dia. Baik alasnya itu berupa kain ataupun alas yang lain. Nah, baru antum letakkan di atas tersebut. Jadi ini kan alas dasar nih. Oke ya.
Alas dasar, nanti antum letakkan benda lain di sini. Apakah dia kayu ataupun seperti kursi kecil seperti ini. Nah, baru antum letakkan dia di atasnya. Seperti orang menyimpan perhiasan. Nggak langsung di lemari. Udah di lemari, kemudian ada kotaknya lagi. Ya, itu luar biasa menghormati perhiasannya. Demikian juga menghormati kitab itu sangat-sangat luar biasa. Orang-orang terdahulu, walaupun kitab-kitab yang lain ini, Fer. Kitab-kitab yang lain sejajar di alas, tapi ada satu kitab mungkin yang sangat dia jaga gitu dan diletakkan agak tinggi sedikit. Untuk apa? Agar binatang kalau lewat itu nggak jalan di atas kitab, nggak jalan di atas kitabnya. Anda jarang praktekkan juga di bab ini. Sekali-kali kalau ada kitab yang baru, kitab yang baru tuh agak beda gitu untuk meletakkannya. Spesial ya. Nah, tapi kalau udah lama, aja samakan. Nah, Mbak tuh. Selanjutnya, ini tentang meminjam kitab, Ustaz. Balik lagi ya. Apabila ia meminjam kitab, maka hendaknya ia menelitinya ketika akan diambil dan ketika akan dikembalikan. Sebentar, Fer. Sebenarnya tadi bab ketiga itu ada banyak loh. Ada panjang sekali di sini, tapi karena waktu juga ya, nggak sempat kita bahas di sini. Intinya ketika meletakkan kitab itu maka perhatikanlah bahwasanya Al-Quran itu jangan pernah ditindih. Jadi Al-Quran selalu letakkan paling atas. Jangan pernah ada sesuatu di atasnya dan juga jangan ada benda lain di atasnya. Nah, ada beberapa yang nggak paham itu. Ini mushaf Al-Quran, kemudian di atasnya diletakkan air di atasnya. Atau HP diletakkan di atas. Jangan. Hatta bukan Al-Quran, kitab pun jangan pernah letakkan sesuatu di atas kitab kita. Karena kitab yang paling bagus, paling mulia tetap ya. Al-Quranul Karim. Ada pernah Anda masuk ke kamar mahasiswa, Ferry, Anda lihat bagus lemarinya banyak kitab. Tapi di atas kitab itu ada benda. Apakah bendanya itu HP-nya, apakah bendanya itu mungkin jamnya, ataupun yang lain. Jangan. Itu nggak boleh. Nggak baik. Nggak berdosa, tapi nggak baik. Nggak barokah nanti ilmunya. Kalau dia udah susun kitab, gitu, di atas kitab itu jangan ada yang lain. Apalagi kalau di atasnya Al-Quran. Nah, itu lebih-lebih lagi. Jangan lagi ada benda lain di atas apa? Di atas kitabnya tadi. Kalau memang dia ingin meletakkan barang-barang tertentu, nah ini lemari, misalnya satu kitab, satu, kemudian dua, ada sisa sedikit space untuk barang-barangnya. Atau mending dia beli lemari kecil, kotak kecil itu untuk barang-barang dia pribadi. Jangan letakkan di dekat-dekat kitab. Hatta kalau bisa pun tempat tinta jangan diletakkan di atas kitab. Takut tumpah. Pulpen pun jangan diletakkan di atas kitab. Kalau kita ingin meletakkan sesuatu, kenapa? Pulpen itu kadang-kadang kalau bocor dia kan bisa tumpah. Jadi letakkan di atas pulpen itu di samping sini. Di atas kitab ini kosong aja, nggak ada lain. Tumpuk di atasnya kosong. Apalagi di atasnya adalah Al-Quran. Kalau pinjam gimana tadi? Apabila ia meminjam kitab, maka hendaknya ia menelitinya ketika akan diambil dan dikembalikan. Khawatir nanti kalau ada kesalahan, ada coret-coret, orang nggak mau minjemin lagi. Jadi pas ambil, cek aman. Oh, ini adanya. Anda pernah dulu, Ferry, minjem, Anda ini pinjam novel dulu. Singkat nggak salah dulu KCB2. Anda pinjam novelnya, ternyata ininya kurang rapi. Siapa si covernya itu? Enggak sempet kelipat si covernya itu. Akhirnya sama Anda sampul plastik yang rapi, ada sampul banget. Begitu Anda kembalikan, seneng banget pemiliknya. Alhamdulillah. Cuma Anda bilang, teh ini Mbak, kakak orang Aceh, Kak ini ada sempat kelipat ini enggak apa-apa, ada sampul udah udah senang. Nah, kedepannya Anda pinjam lagi buku-buku yang lain yang beliau pinjamkan. Alhamdulillah. Nah, reputasinya bagus berarti. Kemudian, dan apabila ia akan membeli kitab, maka hendaknya ia memperhatikan bagian depan, bagian belakang, bagian tengah, dan susunan bab-babnya. Jangan langsung beli. Dan juga tulisannya. Susunan bab itu paling penting itu, Fer. Itu penting itu. Kenapa, Ustaz? Lebih enak dibaca. Kadang ada buku susunannya itu nggak rapi gitu. Misal susunannya dalam satu halaman bruk semuanya. Di sini, Fer. Di sini habis susunan bab, langsung bab keduanya di sini. Nggak di halaman baru ya. Itu memudahkan kita untuk mind mapping susunan bab tadi. Nah, ada selanjutnya kelima. Langsung ke-6 aja. Oh, ke-6. Ya, kelima tadi kita lewat ya. Hadap ke-6, hendaknya ia menghindari penulisan yang hampir tidak bisa dibaca dalam penyalinan. Karena tulisan adalah sebuah tanda. Yang paling jelas adalah yang paling baik. Ini ada banyak penjelasan bab ini di kitab-kitab adab yang lain, sahabat kami sekalian, pencinta Islam.
Ustaz, kadang ada yang tulisan cuma gini Ustaz, paracetamol gitu. Untuk Tulis menulis kitab, tolonglah tulis yang rapi. Kenapa? Karena kitab ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ada berapa banyak orang dikubur, tapi dia masih hidup dalam tanda petik maksudnya, masih hidup. Kitabnya masih hidup, pahalanya masih ngalir. Kalau misalnya Ferry, antum punya beberapa kitab buku yang antum tulis gitu kan, tapi tulisan tangan ya, zaman dulu kan tulisan tangan kan, bagus isinya. Cuma nggak ada yang bisa baca. Satu orang pun antum yang bisa baca, antum nanti udah meninggal. Di masa 40, 50, 70 tahun ini antum udah meninggal. Gimana orang bisa ngambil faedah dari kitab antum? Maka dianjurkan sangat memperbaiki tulisan, tapi jangan juga dalam tahap yang berlebihan. Bagaimana cara membaguskan tulisan? Jelaskan di situ. Tulisan kita tuh agak sedikit besar, jangan terlalu kecil. Karena kalau kecil tuh huruf-huruf Arab kadang-kadang susah. Fa dengan nun bisa sama nantinya. Fa itu kan ada lubangnya gitu kan. Ya kalau misalnya dia terlalu kecil nulisnya itu jadi kayak nun. Oh iya. Jadi kayak nun titiknya pun salah taruh pula karena buru-buru. bukan di fa itu di atas kanan, malah di tengah. Ini nun dibacanya. Masya Allah. Mau baca min, bacanya move. Bismillah. Kayak waktu itu sempat kita bahas juga. Ya, habatus sauda dengan hayatus sauda. Salah tulis orang ambil ular hitam semuanya. Luar biasa. Dan sebagian salaf apabila melihat tulisan yang sangat kecil sekali, mereka berkomentar, ini adalah tulisan orang yang tidak yakin dengan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, orang nggak yakin bahwasanya kitab dia itu akan terus mengalirkan pahala untuk dia. Kalau orang pikir akhirat, dia pasti akan memperbaiki kitabnya. Ada lagi? Ini kita ringkas semua materinya. Selanjutnya langsung ke adab ke-8. Iya. Apabila ia ingin memberikan penjelasan sesuatu di bagian catatan kaki, dan itu dinamakan lahaq dengan memfathah huruf H-nya, Iya, lahaq namanya. maka hendaknya ia memberi tanda pada tempatnya dengan garis yang agak bengkok ke arah penjelasan tersebut. Maksudnya gini, Dan lebih utama ke arah sebelah kanan. garisnya gini dia. Gitu. Oh, oke. Jadi orang tahu ini penjelasan dari mana. Nah, dia kasih garis gini, bengkok ke kanan. Karena Arab kan kanan kiri tulisnya kan. Iya. Nah, dia mau kasih penjelasan, nah, ini penjelasan gini-gini. Dan dibolehkan juga kalau dia ingin menulis catatan kaki di bawah sini. Nah, dia tulis penjelasan gini, itu sangat baik. Karena adab seorang penuntut ilmu itu setelah belajar dia tulis catatan. Tapi kalau di kitab jangan banyak-banyak tulisnya. Nah, nanti kitabnya ini hitam berbunga semua. Halamannya segini ini peterangan tulisan semuanya. Jadi orang bingung. Kemudian ini hal-hal yang harus dihindari. Jangan sampai kita melipat kitab seperti ini untuk memberikan tanda. Nah ini sangat nggak dianjurkan. Karena kenapa Ustaz? Bisa sobek lama-lama. Oh, iya. Si lipatan ini kalau misalnya ada ketindih, ini akan melemah nanti dia. Nah ini akan Bagian sobek. yang dilipatnya ya. Dan akan merusak nanti nih, merusak tulisan. Kalau gitu nandainnya gimana Ustaz? Baiknya. Iya. Tidak dianjurkan juga untuk menandai dengan benda yang keras. Kayak kayu yang pipih gitu, itu nggak baik. Atau kayak roll, itu nggak baik. Nggak dianjurkan. Ada penjelasan di sini nggak boleh dengan roll, nggak boleh dengan benda yang keras ataupun dengan jangkar. Itu nggak boleh. Kemudian tidak meletakkan catatan di kitab. Anda pernah punya teman, kitab tebal itu di dalam kitab itu ada kertas-kertas. Jadi kertas-kertas itu kertas catatan dia. Itu nggak dianjurkan. Sehingga Syekh Anda mengajarkan kalau kita belajar kitab satu nih, kita nggak belajar fikih. Ini buku catatan kita. Nah, hendaknya kita tulis. Yang pertama hari jadwalnya, hari, bulan, tanggal kita kan. Majelis ini bersama Syekh Fulan. Kemudian kita tulis di bawah halamannya. Halaman misalnya 132. Ini penjelasannya di sini. Di buku terpisah udah. Di buku terpisah. Kalau memang harus di sini boleh tapi sedikit. Jangan terlalu banyak kalau mau memberi penjelasan. Ketika awal-awal di Mekah, alhamdulillah, Anda suka nulis, Fer. Cuma satu, yaitu kekurangan yang harus diperbaikin. Orang sulit baca tulisan Anda. Soalnya Anda tulis cepat. Kalau misalnya Anda tulis pelan, itu penjelasan Syekh nggak dapat yang tertangkap. Gini, Fer. Ketika Syekh menjelaskan, kita jangan terlalu fokus ke sini. Jangan terlalu fokus ke kitab. Bagaimana ketika Syekh menjelaskan? Nah, jadi tetap hormat ke Syekh. Ta'zim jangan gini. Ya, itu nggak bagus. Catatan kuliah saya juga gitu. Gitu. Karena kalau nggak gitu nggak kekejar kan. Yang penting nanti saya bisa baca lah. Sambil tulis. Nah, Anda nggak di sini tulisnya. Nah, di sini Anda tulis. Ada buku catatan. Setiap kitab itu misalnya fikih, balaghah, hadis, itu ada catatan tersendiri. Misalnya Sunan Tirmizi, Anda tulis nomor hadisnya.
nomor hadis ini penjelasan Syekh begini, nomor hadis begini penjelasan Syekh. Nggak di sini. Jadi kitab kita itu nggak terlalu rusak. Kalau mau kita berikan contoh yang sedikit aja. Atau kadang-kadang Anda garis bawahi dengan pensil. Ini berarti udah ada penjelasannya bab ini. Ini penjelasannya udah ada. Dan ini menjadi perhatian. Ini Anda garis bawahi. Sehingga tidak dianjurkan untuk memberikan tanda di kitab kita itu dengan halaman-halaman catatan yang kita tulis. Jangan, temenannya tuh banyak, lebih 20. Satu kitab itu catatannya banyak banget. Satu lembar. Itu tidak dianjurkan. Lalu bagaimana memberikan tanda dengan kertas yang tipis? Dijelaskan nanti di situ. Dengan kertas yang tipis. Kalau sekarang kan ada tuh yang ditandai apa tuh? Yang berwarna itu kan ada kan? Post-it. Itu boleh, bagus yang seperti itu. Asal dia nggak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal itu nggak Bisa merusak. Nggak dianjurkan. Bisa berbekas Ada dan lagi? lain-lain. Selanjutnya di adab ke-9, janganlah ia mencoret-coret kitabnya dengan menulis penukilan masalah-masalah dan cabang-cabang masalah yang asing. Itu dan bisa. janganlah ia memperbanyak penulisan catatan kaki yang menzalimi kitab. Menzalimi kitab. Atau menghilangkan judul-judulnya bagi orang Masya yang Allah. mempelajari. Jadi intinya jangan terlalu penuh ya. Jangan Ustaz. terlalu penuh. Kalau mau di buku catatan. Nah, Apalagi di sini cabang-cabang masalah yang asing. itu panjang banget tuh. Di luar bahasan dari kitab gitu kan. Dia mau coret semua nggak enak lagi kitabnya. Mau kita mau rejang pun nggak enak kita lihat. Nah, kalau Anda di buku catatan lain, kalau mungkin ada pakai binder ya kalau anak-anak mahasiswa ya. Nah, lanjut Fer. Kemudian tidaklah mengapa bagi dia untuk menulis bab-bab, judul-judul dan juga pasal-pasal bab dengan tinta merah. Dengan tinta merah. Karena yang demikian itu lebih gamblang penjelasannya dan lebih nampak dalam memisahkan antar isi pembicaraan. Iya, jadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim, penuntut ilmu itu tidak dianjurkan menulis dengan tinta merah. Karena itu kebiasaannya orang filsafat. Jadi nggak dianjurkan. Namun itu boleh digunakan untuk tulis judul. Nah, kalau zaman sekarang kan udah banyak model pena sekarang, model pulpen. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang warnanya beda, biru, hitam. Jadi dia bisa membedakan. Ini judulnya dia buat sedikit agak beda. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mind mappingnya. Oh ini bab ini gini. Intinya itu sebenarnya Ustaz ya. Biar kelihatan bagian-bagiannya. Misalnya ada 13 poin dalam bab adab terhadap guru. Dia tahu hanya melihat dari ini yang ke-7, ini yang ke-8. Dari mana? Dari perbedaan warna tinta tadi. Selesai? Alhamdulillah. Terakhir, Ustaz. Boleh. Mereka berpendapat menulis ulang jika terjadi kesalahan dalam memberikan catatan itu lebih baik daripada memberikan coretan. Apalagi dalam kitab-kitab hadis, karena hal itu merupakan tuduhan dan juga kebodohan terhadap apa yang telah lalu atau terhadap apa yang tertulis. Juga karena menyita waktu banyak, lalu sia-sia dan perbuatan itu membahayakan. Jadi adab terhadap kitab juga tidak mencoretnya sampai hilang si hurufnya tadi itu. Dan bisa jadi membuat kertasnya berlubang dan merusak serta melemahkan halaman sebelumnya. Bagusnya itu kalau dia coret dikit aja, kemudian dia di atasnya dia tulis kalimat yang baru. Misalnya di sini pengen diganti fi matsni, misalnya. Dia ingin mengganti, bukan masni, tapi dia ingin menggantinya fi jildi. Jangan dicoret-coret si matsni ini. Nanti tajam itu, ujung pena itu tajam. Sampai tembus ke halaman. Nanti tembus dan selalu kotor. Tembus double ke belakang, cukup coret dikit aja. Atau X atau coret, di atasnya baru dia tulis yang barunya atau yang aslinya. Kira-kira demikian. Ini banyak sekali ada pendapat kitab. Mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita. Apa yang tadi yang bisa kita ambil kesimpulan, Ferry? Yang pertama, usahakanlah sebisa mungkin untuk memiliki kitab. Minimal 4 kitab cabang ilmu agama tadi. Kitab Tauhid, kitab Fikih, Akhlak, dan juga Sirah Nabawiyah. Kemudian hendaknya kita kalau memang nggak bisa membeli, meminjam. Ya, dan minjam pun tahu dirilah bagaimana meminjam yang baik. Lalu kitab itu jangan biarkan dia terbuka di atas lantai. Tahu juga kita bagaimana cara menyusun kitab di lemari. Mushaf Al-Quran itu paling tinggi. Kemudian kitab-kitab yang paling banyak ayat-ayat Al-Qurannya itu paling tinggi juga di bawah mushaf. Nanti baru turun ke bawah, yang banyak-banyak syairnya itu paling bawah, seperti ilmu balaghah itu paling bawah. Yang makin banyak dalilnya itu paling atas. Naam. Kitab tafsir tentunya di atas, tapi paling tinggi siapa?
mushaf yang paling tinggi. Karena penafsiran itu merupakan penjelasan dari para ulama, bukan kalamullah. Penjelasan dari kalamullah. Kalamullah full mushaf semuanya di atas. Di bawahnya terjemahan baru penafsiran. Lalu ketika ingin menulis beberapa catatan di kitab-kitab kita, hendaknya menulisnya itu tidak mengotori kitab. Jangan sampai semuanya ditulis, jangan. Ada buku catatan khusus yang memang kita untuk ingin menulis panjang lebar. Dan kalau memang ada kesalahan, ini ada kesalahan di kitab, kami bilang dulu saqat. Saqat itu atau khata. Saqat itu nggak ada katanya. Misalnya di sini harusnya fala yazidu fil istizani. Yazidunya nggak ada, itu saqat berarti. Tidak ada. Atau khata. Khata itu ada tapi beda katanya itu. Tadi sebelah kok bukan gini katanya, beda. Jangan dicoret-coret, jangan. Nah, tapi cukup digaris aja. Di atasnya ditulis baru. Kemudian juga adab yang lainnya lagi terhadap kitab, boleh kita tulis catatan kaki dan juga catatan di pinggirnya. Hanya sekedar catatan kaki, bukan catatan berjalan ya. Masya Allah. Demikian Ferry, mudah-mudahan berfaedah untuk kita dan juga untuk teman-teman semua. Amin. Dan semangat kita untuk membeli kitab jangan pernah putus. Kalau kita nggak baca, siapa yang baca? Anak-anak kita nantinya. Karena itu kalau ingin anak-anak kita baca, bikin catatan kaki yang bagus tulisan. Jangan nanti akan diwariskan ya. Jangan sampai pas anak kita baca, coretan semua. Barakallah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fadil tentang adab terhadap kitab ya, insya Allah jadi barakah untuk kita semua, sahabat-sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.